Gak pakai banyak bacot, langsung aja kita masuk film actionnya untuk baku hantam. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang mantan agen operasi pasukan khusus bernama Doc Alexander. Saat itu ia tengah menyaksikan seorang kartel dari Meksiko yang akan dihukum mati di Amerika. Ia dihukum atas kasus pembunuhan beberapa warga Amerika di sana. Orang tersebut bernama Juan Miguel Prado dari keluarga Prado yang saat ini merupakan kartel terbesar di Meksiko. Hukuman mati ini sengaja dirahasiakan agar tidak memancing kemarahan keluarganya. Sebelum dieksekusi, Juan dipersilakan untuk memberikan kata-kata terakhirnya. Juan mengatakan kalau semua ini hanyalah permulaan dan para korban yang telah ia habisi saat itu menjerit seperti babi. Gritado como cerdos, cuando los mato. Pecador. Padre, ¿por qué? Keesokan harinya, Doc menemui rekannya yang bernama Bill Ross untuk membahas misi mereka. Diketahui misi tersebut yaitu membuat kesepakatan dengan keluarga Prado agar mereka tidak berbisnis barang haram lagi di Amerika. Dan orang yang memerintahkan Doc tak lain adalah sang gubernur. Bersamaan dengan itu, Doc dikagetkan dengan berita di TV yang mengabarkan tentang jalan eksekusi Juan kemarin. Padahal seharusnya hal tersebut sangatlah dirahasiakan. Kemudian disusul dengan wawancara sang gubernur dan ia mengatakan kalau keluarga Prado berani masuk ke Amerika maka sang gubernur akan dengan senang hati menghabisi keluarga kartel tersebut. Sang gubernur juga mengatakan kalau ia siap berperang dengan para kartel. Mendengar hal itu, Doc dibuat khawatir karena kartel Prado sebelumnya telah sepakat akan berhenti berbisnis di Amerika. Namun karena ulasan sang gubernur maka kesepakatan itu akan berantakan padahal sang gubernurlah yang dulu memerintahkannya. Di sini Billy Ross memberitahu kalau sang gubernur sekarang terkena skandal korupsi dan ia mencoba menghilangkan isu itu dengan memberantas para kartel. Should be better. He's running the show now. He's the boy wonder, remember? Gave the cartel's presence here, specifically Lalo Prado. Siang harinya, terlihat Doc menjemput putranya sekolah untuk diantarkan pulang ke rumah ibunya. Sebelum itu Doc menyempatkan makan bersama dan bertanya kabar tentang keadaan di rumah karena ternyata Doc sudah bercerai dengan sang istri dan putrinya sekarang tinggal di rumah mantan istri Doc. Adegan pun beralih ke Meksiko dan di sini kita akan diperlihatkan dengan keluarga Prado. Mereka juga mendengar wawancara si gubernur dan tentu saja merasa sangat dihinakan apalagi sang gubernur telah terang-terangan mengeksekusi Juan saudara mereka. Sí, claro. ¿Tú cómo estás? ¿Bien? Kakak Juan yang bernama Luis dan adik bungsunya yang bernama Kuku. Kuku yang merasa harga diri keluarga yang dipermainkan pun berniat akan datang ke Amerika untuk membalaskan perlakuan sang gubernur korup. Así son los diplomáticos, hermanito. Sí. Let me do this. Que te mire con desprecio. Malam harinya, Doc kembali bertemu dengan Billy Ross dan di sini mereka tampak cemas karena jika sang gubernur tidak segera minta maaf kepada keluarga Prado, para kartel pasti akan bertindak kejam. Billy Ross dan juga Doc takut kalau keluarga mereka juga akan jadi sasaran para kartel Prado. Setelah itu Doc dan Billy Ross berusaha menemui sang gubernur. Di sini Doc bertemu dengan asisten si gubernur untuk menyampaikan kalau ia ingin bertemu gubernur. Namun si asisten malah mengatakan kalau gubernur sekarang sedang sibuk dan baru ada waktu luang 1 minggu ke depan. Doc yang mendengar itu memaksa si asisten agar sang gubernur bisa segera menemuinya. Singkat cerita, Doc dan Billy Ross akhirnya bertemu dengan sang gubernur. Di sini, Billy Ross mengatakan kalau sang gubernur lebih baik segera meminta maaf dan berhenti berkoar menantang para kartel. Mendengar hal itu, si gubernur tetap tidak mau. Mengingat sebentar lagi ia akan kembali menyalurkan diri dan masyarakat harus melihat kinerjanya. Billy Ross mengatakan jika ia tetap keras kepala maka artinya keluarga mereka akan terancam termasuk keluarga Billy Ross dan juga keluarga Doc. It is, I didn't want to know.
Billy Ross juga mengatakan kalau ia sebenarnya sudah tahu kalau di pemilu sebelumnya keluarga Prado telah menyokong dana besar untuk kemenangan si gubernur. Pada akhirnya si gubernur memutuskan akan memikirkannya dulu atas saran yang diberikan oleh Billy Ross. I'm the sitting fucking governor. See, after one term, don't shit your pants on me now. And with this keystone. Beberapa hari kemudian, Doc belum juga menerima kabar mengenai langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh si gubernur. Untuk itu, Doc mencoba mendatangi rumah Billy Ross. Sesampainya di sana, Doc masuk ke dalam dan ia dibuat kaget karena Billy dan juga adiknya telah tewas. Setelah itu, Doc pergi dari sana. Ketika ia di jalan, ia mencoba menghubungi asisten gubernur. Ia menanyakan mengenai apa keputusan yang akan diambil oleh si bosnya. Si asisten memberitahu kalau gubernur sudah tidak mau lagi berurusan dengan Doc. Ia tetap akan pada misinya, yaitu menantang kartel Prado. Setelah itu, Doc nekat mendatangi markas kartel Prado yang masih beroperasi di Amerika dengan maksud ingin menenangkan situasi. Terlihat Kuku yang juga sudah berada di sana. Di sini Doc bohong dengan mengatakan kalau ia datang atas perintah si gubernur untuk menyampaikan permintaan maaf. Doc juga mengatakan kalau para anggota kartel dipersilakan pergi dari Amerika sesuai dengan perjanjian. Namun ternyata maaf itu mereka tolak karena Kuku ingin maaf itu terucap langsung dari mulut sang gubernur. 3,000 pounds in 48 hours. Saat Doc akan pergi dari markas itu, tiba-tiba anak buah si gubernur menggerebek tempat tersebut hingga terjadilah baku tembak. Doc yang sudah sangat kesal dengan si gubernur pun ikut menghabisi beberapa anak buahnya. Malam harinya, terlihat si asisten tengah berbincang dengan sang gubernur. Di sini, kita akhirnya diberitahu mengenai niat si gubernur menyuruh Doc dan juga Billy Ross menjalin kesepakatan dengan para kartel, yaitu agar para kartel mau keluar dari Amerika secara baik-baik. Dan setelah itu, ialah yang akan memegang peredaran narkoba di kota ini. Doc Alexander? Yes. Namun, karena si gubernur sekarang terkena skandal korupsi, ia pun akhirnya memilih terang-terangan melawan para kartel. Selain ia bisa menguasai wilayah peredaran, ia juga bisa menarik simpati dari masyarakat. It's just terrible what happened. Connected to the Prados. We have to consider him dangerous. We're sure we want to do this. That's how this thing goes. Now we have to protect. Dikasih asisten akan pulang, tiba-tiba ia dikagetkan dengan keberadaan Kuku yang sudah ada di dalam mobilnya. Kuku mengikat tangan si asisten ke jok mobil. Ia lalu bertanya apa tujuan dari si gubernur mengenai semua hal tersebut. Kemudian Kuku menyuruhnya berdoa, lalu inilah yang dilakukan oleh Kuku. What's going on? Now people are fucking dying and... You just want... Help! Help me! Keesokan siangnya, tiba-tiba Doc dihubungi oleh Kuku. Kuku menganggap kalau Doc dan juga si gubernur terus saja mempermainkan anggota kartelnya. Doc menjelaskan kalau ia sudah tidak ada hubungan lagi dengan si gubernur. Namun hal itu sudah terlambat karena sekarang Kuku sudah menculik putri Doc. Di sini Kuku berjanji kalau ia tidak akan menghabisi putrinya asalkan Doc mau membawakan kepala si gubernur. Where we are. Little Dixie. Voila. Get the Glock money. Beretta with the extended mag. Pussy.
Setelah itu, Doc mendatangi sebuah rumah milik seorang pria bernama Carl. Awalnya Carl tidak mau membuka pintu rumahnya untuk Doc. Namun setelah diancam, Carl akhirnya membiarkan Doc untuk masuk. Diketahui Carl ini adalah salah satu partner serta mantan anggota kartel. Di sini Doc bertanya mengenai siapa Kuku sebenarnya, karena Kuku telah menculik putri Doc. Carl mengatakan kalau Kuku adalah adik bungsu dari keluarga Prado yang terkenal kejam, bahkan di Meksiko ia dijuluki sebagai boogeyman. Kemudian Carl bertanya apa yang diminta para kartel atas penculikan anaknya tersebut. Doc menjawab kalau mereka menginginkan kepala sang gubernur. Doc yang sadar kalau Carl pasti akan mengadukannya kepada si gubernur pun langsung menghabisi Carl. Conspiracy, okay? I wish you were. But Billy, she made what? Malam harinya Kuku menyewa seorang pria yang berdandan seperti wanita dan mengajaknya ke hotel. Karena diketahui Kuku merupakan seorang yang suka jeruk makan jeruk. Sebelum beradu pedang, si pria minta izin ke toilet namun Kuku melarangnya. Dan pada akhirnya Kuku dan orang tersebut pun langsung beradu pedang. Di sisi lain, Doc sedang mendatangi kediaman si gubernur untuk mendapatkan kepalanya. Satu persatu penjaga di sana dapat dengan mudah Doc bereskan, termasuk istri simpanan si gubernur. Let them know. Kini Doc tinggal berhadapan dengan si gubernur. Fucking God, Doc. Di sini, si gubernur mencoba menjelaskan alasan ia menyerang para kartel. Akan tetapi, Doc sudah tidak mau tahu karena sekarang putrinya lah yang paling ia utamakan. Setelah menghabisi si gubernur, Doc mencari gergaji mesin untuk mendapatkan apa yang diminta oleh Kuku. Come on, Doc. Kemudian Doc yang sudah membawa apa yang diinginkan Kuku pun langsung menghubunginya. Kuku mengatakan kalau Doc bisa menemuinya di sebuah hotel dekat perbatasan Amerika dan juga Meksiko. Esok harinya pada jam 8 pagi ketika Kuku kembali masuk dalam kamar hotel, ia dibuat kesal oleh pria sewaannya. Karena telah berani membuka pintu toilet yang ada di dalam kamar. Kuku yang merasa tadi sudah melarangnya pun tanpa pikir panjang langsung menghabisi pria tersebut. Ternyata yang ada di dalam toilet tak lain adalah putri Doc. Setelah itu, Kuku membawa jasad pria sewaan itu untuk dibuang ke dalam tong sampah yang ada di luar. Beberapa pengunjung motel sempat curiga kepada Kuku, namun Kuku mengatakan kalau orang ini sedang mabuk parah. Di balik itu, Doc menunggu pagi sambil istirahat di sebuah bar dan terlihat ia juga membawa tas yang berisi kepala si gubernur. Tak lama dari itu, Doc dihubungi oleh mantan istrinya untuk menanyakan apakah Doc sudah menemukan anak mereka. Doc menjawab kalau ia selalu mengusahakan agar putrinya bisa cepat kembali. Adegan pun beralih lagi ke Kuku yang sekarang sedang memberi makan putri Doc. Di sini, putri Doc bertanya kenapa Kuku tega menghabisi pria tadi. Kuku mengatakan kalau pria sewaan tadi sudah melanggar perintahnya. Kemudian putri Doc juga bertanya sejak kapan Kuku mulai menghabisi orang-orang. Kuku menjawab kalau dari sejak kecil ia sudah brutal dan ayahnya yang merupakan pemimpin kartel sangat bangga kepada dirinya. Sayangnya, ayah Kuku meninggal saat Kuku berusia 12 tahun. Tak lama dari itu, Kuku mendengar suara bising dari luar, dan Kuku pun langsung mengeceknya. Yang ternyata, pengunjung motel yang tadi melihat Kuku membawa si pria sewaan telah mengadu kepada resepsionis. Merasa sudah tidak aman, Kuku segera membawa putri Doc untuk segera pergi dari motel tersebut. Orang-orang yang tadi memergokinya pun langsung dihabisi oleh Kuku. Keesokan harinya, Doc sampai di motel yang sebelumnya dikatakan oleh Kuku. Namun, ia dibuat terkejut karena di sana sudah banyak sekali polisi. Doc berjalan masuk dan bertanya kepada salah satu orang di sana apakah ada anak kecil yang ditemukan tewas. Orang tersebut menjawab kalau semua korbannya adalah orang dewasa. Setelah itu, Doc memutuskan pergi ke Meksiko karena ia yakin Kuku pasti mau putrinya ke rumah keluarga Prado yang ada di Meksiko.
Ternyata dugaan Dok benar karena Kuku kini membawa Putri Dok ke rumah keluarganya. Di sini Kuku sempat dimarahi oleh kakaknya yaitu Louis. Louis mengatakan kalau adiknya sudah melakukan hal yang salah karena ia telah berani menculik Putri Dok. ¿Qué estás haciendo? Singkat cerita, Dok pun sampai di kediaman keluarga Prado. Lalu ia memberikan tas yang berisikan kepala si gubernur sesuai apa yang diinginkan oleh Kuku. Di sini Dok meminta putrinya dikembalikan karena ia akan langsung pulang lagi ke Amerika. Akan tetapi Kuku mengajak Dok dan putrinya untuk keluar sebentar. Yang ternyata Kuku berniat akan menghabisi mereka karena kalau tidak Dok pasti akan menyusahkan para anggota kartel Prado. Kemudian Dok mencoba keluar namun mau tidak mau ia harus melawan para anggota kartel yang ada di rumah tersebut. Setelah menghabisi beberapa anggota kartel, Dok menyuruh putrinya bersembunyi di toilet. Ia juga menitipkan satu pistol untuk berjaga-jaga. Kemudian Dok kembali membrutal dengan menghabisi anggota kartel yang masih tersisa. Namun, di suatu kesempatan akhirnya Dok terpojok oleh Louis. Dok hanya bisa pasrah saat Louis akan menghabisinya. Namun tiba-tiba ternyata yang menembak Louis adalah Putri Dok. Setelah itu, Dok pulang dan terlihat ia masih membawa kepala si gubernur. Di tengah jalan, Dok berhenti dan menyuruh putrinya untuk menunggu. Ternyata Dok hanya ingin membuang tas yang berisi kepala itu ke dalam sungai. Dan akhirnya alur cerita film action ini pun usai.